Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahu amma ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Jadi ada 3 Arab. Ada Arab Baidah, Arab yang sudah punah, kaum Ad, Tsamud. Ada Arab Aribah, keturunan daripada Yasjub bin Ya'rib bin Qahtan Al-Qahtani. Kemudian ada Arab Musta'rabah, keturunan daripada Sayyidina Ismail. Untuk Arab Aribah ini terbagi menjadi 2, yang paling terkenal Himyar dengan Kahlan. Kemudian wa yumkinu taqsimul muhajirin min butuni Kahlan ila arba'ati aqsam. Memungkinkan untuk kita bagi orang-orang yang eksodus, pindah, muhajirin dari keluarga Kahlan ini kepada 4 bahagian. Pertama, keluarga Azad, wa kanat hijratuhum ala ra'i sayyidihim wa kabirihim Imran bin Amr Muzaikiyah. Perpindahan mereka ini sesuai dengan arahan tuan pimpinan mereka Imran bin Amr Muzaikiyah. Fasaru yatanaqaluna fi biladil Yaman. Mereka berpindah-pindah, hidup nomaden, tidak tetap di berbagai negeri Yaman. Wa yursiluna ruwat. Mereka mengirim utusan-utusan. Thumma saru ba'da dzalika ila syimali wa syarq. Kemudian mereka bergegas berjalan. Setelah itu berangkat atau pindah ke bahagian utara dan timur. Waha katafsil al-amakin lati sakanu fiha ba'da rihlati nihaiyah. Dan berikut ini adalah perincian tempat-tempat yang mereka tinggal di sana setelah rihlah, setelah beberapa kali pindah, setelah perjalanan secara total nihaiyan, artinya sudah tidak lagi berpindah-pindah. Nazal Imran bin Amr fi Oman, keturunannya ada di Oman. Wastautanaha huwa wa banuh wa hum azdu Oman. Wastautanat Banu Nasr bin Ibnul Azdi Tuhamah, di daerah Tuhamah, keturunan dari Nasr bin Azad. Wa hum azdu Shanu'ah. Mereka itu adalah Bani Azad Shanu'ah. Ini yang kata Nabi paras atau fisikalnya mirip seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa atafa Tha'labah ibnu Amr Muzaikiyah nahwal Hijaz. Sedangkan Tha'labah bin Amr Muzaikiyah, saudara dari Imran bin Amr, ini beralih atau berangkat menuju Hijaz. Faqama baina Tha'labiyah wa Dhiqar, nama tempat mukim di sana antara Tha'labiyah Dhiqar. Walama kabura waladuhu wa qawiya ruknuh, ketika sudah besar anak-anaknya dan juga sudah kuat pengaruhnya, sara nahwal Madinah, berangkat menuju Madinah. Faqama biha wastautanaha, kemudian bermukim di Madinah dan tinggal di sana atau menetap di sana. Wa min abna'i Tha'labah hadza al-Aus wal Khazraj, baru di sanalah keturunan Tha'labah bin Amr Muzaikiyah ini di antaranya suku Aus dan suku Al-Khazraj ibn Harithah bin Tha'labah. Wa tanaqala minhum Harithah ibnu Amr wa huwa Khuza'ah wa banu fi Rabu'il Hijaz, dan juga berpindah-pindah keturunan daripada Harithah bin Amr Muzaikiyah. Wa huwa yang disebut dengan Khuza'ah, ini saudaranya Imran tadi, di Rubu'il Hijaz, beberapa kampung-kampung Hijaz. Hatta nazalu bi Marridh Dhahran, singgah di Marridh Dhahran, nama tempat. Tsumma aftatahul haram, mereka membuka tanah haram. Faqatanu Makkah, mereka tinggal di Mekah. Wa ajlau sukanaha al-Jarahimah, mereka usir penduduk asli Mekah yang disebut dengan Bani Jurhum, Jarahimah. Wasara Jafnah bin Amr Muzaikiyah, jadi ada anak-anaknya ini berpencar begitu ya. Jafnah bin Amr Muzaikiyah ila Syam, faqama biha huwa wa banu, anak-anaknya dia juga, wa huwa Abul Mulukil Ghasasinah, dari Bani Ghassan.
nisbah ilama fil Hijaz Ghasasinah. Ini beliau Jafnah ini anak-anak itu menjadi raja-raja Ghassan. Ghassan itu nisbah kepada mata air di Hijaz, yu'raf bi Ghassan. Kanu qad nazalu biha awalan qablan tigalihim ila Syam. Dulu mereka tinggal di sana sebelum mereka pindah ke Syam. Wa dhammatil butunu saghiratu ila hadhil gabail fil hijrati ila al-Hijaz wa Syam. Dan beberapa keluarga-keluarga kecil bergabung kepada suku-suku ini dalam hijrahnya ke Hijaz maupun ke Syam. Misal contohnya Ka'b bin Amr wal Harith bin Amr wa Auf bin Amr. Kedua, bahagian yang kedua dari keturunan Kahlan ini ataupun dari keluarga Kahlan, Lakham wa Judham intaqalu ila syarqi wa shimal, mereka juga pindah ke timur dan utara. Wa kana fil Lakhmiyin Nasr bin Rabi'ah Abul Mulukil Manadhirah bil Hairah. Dan di antara keturunan Lakhm ini ada Nasr bin Rabi'ah, datuk dari raja-raja Manadhirah dari Munziri bil Hairah, di daerah namanya Hairah. Yang ketiga ada Banu Tayyi At-Ta'i gitu ya. Saru ba'da masiril azdi nahwas shimal. Mereka berjalan, maksudnya melakukan perjalanan ke arah utara setelah perjalanan azad hatta nazalu bil Jabalain Aja wa Salma. Mereka singgah di dua gunung, namanya Gunung Aja dengan Salma. Wa qamu hunaka hatta urifa al-jabalani bi jabalayit Jabalai Tayyi. Sampai terkenal dua gunung Aja dengan Salma ini dengan dua gunung Tayyi. Yang keempat Bani Kandah. Nazalu bil Bahrain. Tinggal di Bahrain, singgah menetap di Bahrain, thumma ittarru ila mughadaratiha. Kemudian mereka terpaksa utturru, mereka terpaksa untuk meninggalkan mughadarah ay tarkiha, meninggalkan fanazalu bi Hadramut wala qaw hunaka ma la qaw bil Bahrain. Mereka menemukan di sana apa yang mereka temukan sama seperti di Bahrain. Thumma nazalu, artinya mereka dipaksa juga, mungkin ada penjajah, mungkin ada suku lain, peperangan dan sebagainya. Akhirnya mereka terpaksa meninggalkan Hadramut, Yaman. Kemudian mereka singgah di Najd wa kawanu hunaka daulatan kabirata sya'ni. Mereka mendirikan sebuah negara yang besar, walakinnaha sir'anu mafaniyat wa dhahabat atharuha. Tetapi sayangnya cepat sekali punah, cepat sekali hilang situs-situsnya, peninggalan-peninggalannya. Situs itu peninggalan-peninggalan. Wa hunaka qabilatun min Himyar ma ikhtilafin fi nisbatiha ilaih wa hiya Qudha'ah. Dan di sana di Najd juga ada satu kabilah dari Himyar, disertai dengan perselisihan dalam nisbah Himyar itu kemana. Wa hiya Qudha'ah. Kabilah itu namanya kabilah Qudha'ah hajaratil Yamana wastautanat badiyata samawah fi masyarifil Iraq. Mereka meninggalkan Yaman, pergi dari Yaman dan tinggal di dusun Samawah, nama tempat di masyarifil Iraq, di pegunungan Irak. Wastautana ba'du butuniha masyarif shimal. Sebahagian daripada keturunan-keluarga itu juga menempati pegunungan di utara washimalayil Hijaz, dan juga di daerah-daerah timur Hijaz. Wa amal Arabul Musta'rabah. Sekarang yang ketiga, Arab yang ketiga Musta'rabah. Faslu jadihimul ala wa wasiduna Ibrahim alaihi salatu wassalam wa ala nabiyyina salatu wassalam min biladil Iraq. Asal kakek mereka tertinggi itu Sayyidina Ibrahim dari Irak, min badinati yuqululaha Ur, bukan Ur. Dari kota bandar namanya disebut dengan Bandar Ur ala syati'il gharbi min Nahril Furat, yaitu letaknya di pesisir sebelah barat dari sungai Furat atau Yufrat kalau di tulisan ini ya, Furat, atau bahasa sekarangnya Eufrat itu kalau di barat. Bil gurbi minal Kufah, dekat dengan Kufah. Wa qad ja'atil hafriyat wa tanqibat bitafasil wasi'ah an hadhil Madinah. Banyak arkeologi, hafriyat, galian-galian, tanqibat, arkeologi maksudnya. Tahu arkeologi tahu tuh? Arkeologi tahu? Tak tahu. Lagi yang kita mencari di tanah tuh. Mencari peninggalan-peninggalan Mesir, peninggalan-peninggalan piramid, peninggalan-peninggalan dinosaurus. Apa itu?
arkeologi, paham ya? Nah, itu namanya hafriyat. Artinya penggalian-penggalian asalnya hafriyat itu. Dia watan kibat, dan juga intinya para arkeolog itu, ilmu-ilmu arkeologi datang dengan perincian yang banyak tentang kota Ur ini. Wa an usrati Ibrahim, tentang keluarga Nabi Ibrahim, wa anil ahwalil diniyah wal ijtimaiyah fitil kalbilad, dan tentang keadaan agama dan sosial di masyarakat di kota-kota tersebut. Wa ma'lumun anna Ibrahim alaihissalam hajar minha ila Haran au Harran, bacanya boleh dua. Nabi Ibrahim itu hijrah dari Ur itu di Irak sana ke Haran atau Haran, wa minha ila Filistin. Kemudian setelah dari Haran pindah ke Palestina. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin, itu ke arah Palestina. Fatakhadha qa'idatan lidakwatihi, kemudian belum menjadikan Palestina sebagai pusat terhadap dakwah beliau. Wa kanat lahu jaulatun fi arjaiha, beliau keliling-keliling. Ini jaulah itu sunnahnya nabi-nabi itu ya. Keliling-keliling di berbagai penjuru Palestina, wa arja ghairiha minal bilad, dan berbagai penjuru negeri-negeri lainnya. Wa fi ihda hadzal jaulat ata Ibrahim alaihissalam ala jabbarin minal jababirah, dan di salah satu dari rute daripada kelilingnya Nabi Ibrahim ini, beliau mendatangi beberapa penguasa-penguasa. Wa ma'ahu zaujatu Sarah, dan bersamanya istri beliau Sarah. Wa kanat min ahsanin nisa, di antara Sarah ini termasuk Sayyidah Sarah, itu termasuk wanita yang paling cantik. Fa arada dzalikal jabbaru an yakida biha, maka penguasa ketika itu di sana itu ingin menipu, ingin mengambil, merampasnya. Walakin Sarah da'atillaha alaih, tetapi Sayyidatuna Sarah berdoa kepada Allah untuk kebinasaan ini orang, atau untuk mendoakan yang buruk kepada si raja ini. Faradallahu kaidahu fi nahri, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tipu daya kepada lehernya, maksudnya kepada orang tersebut, raja itu. Wa arafa dzalimu anna Sarata imratun shalihatun, dan si orang zalim, raja zalim ini mengetahui bahwa sebenarnya Siti Sarah adalah perempuan salihah, dzata martabatin aliyatin indallah, atau dzatu martabatin aliyatin indallah, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Fa akhdamaha Hajar i'tirafan bi fadliha. Baru Sayyidina Ibrahim memperkhidmatkan kepada Sarah Siti Hajar. Jadi Sarah itu istri pertamanya, Hajar itu istri keduanya gitu ya. Itu awalnya adalah pembantunya atau budak hamba sayanya, i'tirafan, untuk mengakui dengan keagungan, kemuliaan Sayyidatuna Sarah, au khaufan min adzabillah, atau takut karena azab Allah. Wa wahabat Sarah li Ibrahim dan Sarah menghadiahkan Hajar itu kepada Nabi Ibrahim untuk diperistri. Wa raja Ibrahim, itu ceritanya jelas ya, yang di dalam Sahih Bukhari, ketika raja ini mau menggoda Sayyidatuna Sarah. Terus kemudian tanya, ini siapa ini? Perempuan ini? Ini adalah ukhti, saudara saya. Sebab kalau beliau kata ini istrinya, akan dibunuh suaminya. Dan semua orang yang melewati daripada negeri tersebut akan diperlakukan hal yang sama. Akhirnya beliau katakan, hadhihi ukhti, ini adalah saudari saya, bukan istri. Tapi istri itu juga saudara sebenarnya. Sebab dalam Al-Quran Allah sebut sahibah. Istri itu adalah wanita yang menemani, sahabat. Dia boleh jadi sahabat, boleh jadi saudara. Jadi tidak berdusta, tapi apa sih disebut? Apa kita sebut? Hah? Bukan hela, apa kita sebut? Tauriyah. Nah, kita sebut dengan tauriyah. Jadi ini saudari saya padahal istrinya. Akhirnya ketika sudah berdua-duaan, Sayyidatuna Sarah mau disentuh, tangannya kaku oleh si raja berkenaan. Maka kata si raja ini, akhriju hadhihi syaitonah, keluarkan ini setan ini mah jin, ini bukan orang. Begitulah kata orang tersebut. Nah, itu karena si perempuan. Jadi perempuan tuh kalau menjaga diri, dia tidak pacaran, lelaki nggak boleh sentuh. Kalau dia betul-betul taqiyah, naqiyah, betul-betul suci, menjaga dirinya afifah, dia tidak akan boleh disentuh kepada sembarang laki-laki. Ya, itu dia, hati-hati. Maka perempuan kena sabar, jangan sampai mau digoda gitu ya. Wa raja Ibrahim alaihissalatu wassalam ila qaidati fi Palestin,
Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke pusat dakwah beliau atau tempat kediaman beliau di Palestina. Tsumma razaqallahu ta'ala min Hajar ibnahu Ismail. Kemudian Allah merezekikannya daripada Siti Hajar anaknya yang pertama. Nabi Ismail itu anaknya yang pertama. Wasara sababan li ghairati Sarah. Nah, wajar kalau ada istri dengan istri cemburu, istri sesama istri itu wajar sekali. Akhirnya Nabi Ismail ini menjadi sebab kepada cemburunya Siti Sarah sebagai istri pertama. Istri pertama belum melahirkan anak, istri kedua sudah lahir anak duluan. Hatta alja'at Ibrahim ila nafi Hajar ma waladiha radhi Ismail, sampai sehingga Sayyidatina Sarah memaksa Nabi Ibrahim untuk mengasingkan Siti Hajar bersama anaknya yang masih disusui Nabi Ismail. Fa qadima bihima Ibrahim ilal Hijaz, maka dibawalah. Maksudnya jangan sama saya lah. Jangan tinggal berdua, jangan tinggal bersama-sama, dah pergi aja sana. Itu kata istri pertama. Akhirnya dibawalah Siti Hajar ini ke Hijaz bersama anaknya. Wa askanahuma biwadin ghairi dzi zar'in inda baitillahil muharram. Tapi atas perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim menempatkan keduanya, Siti Hajar dan Nabi Ismail, di suatu lembah yang tidak memiliki tanaman dekat dengan Baitullahil Haram. Jadi sudah ada, Ka'bah itu sebenarnya sudah ada, tempatnya itu sudah ada karena pertama kali dibangun oleh para malaikat. Alladzi lam yakun idzaka illa murtafa'an minal ardi karabiyah. Nah, dulu kata beliau yang dahulunya belum ada apa-apa kecuali tempat tinggi, tanah yang agak tinggi gitu, seperti Robiyah. Robiyah itu seperti kita sebut dengan apa Robiyah tuh? Bukit. Jadi Ka'bah dulu tuh bentuknya seperti bukit begitu saja. Ta'tihi suyul, yang suka ada banjir, terkena banjir. Fatakhudhu an yamini wa shimali, sehingga terkena kanan dan kirinya. Fawada'ahuma inda dawhatin fawqa zamzam fi alal masjid. Maka fawada'ahuma, Nabi Ibrahim memberi tempat tinggal kepada Siti Hajar dan Sayyidina Ismail itu di tanah lapang di atas sumur Zamzam. Dulunya belum ada, fi alal masjid, di bagian atas masjid. Walaysa bimaka yaumaidin ahad, ketika itu tidak ada orang di Mekah. Walaysa bihama, tidak ada sumber air pula, jadi Zamzam itu belum ada. Fawadha'a indahuma jiraban fihi tamar, beliau letakkan beberapa kantung atau beberapa karung kita sebut karung juga, beberapa karung daripada tamar, di dalamnya ada kurma, wasiqaan fihima, dan juga tempat air, tempayan atau tempat air, di dalamnya ada air, makanan, air disediakan. Waraja ila Palestina, ditinggal ke Palestina. Walam tamdi ayam, kemudian tidak beberapa lama atau beberapa hari kemudian hatana fadazadu walma, hingga habislah makanan dan minuman. Wahuna kata fajjarat bi'ru Zamzam bifadlillah, dan di sanalah memancar sumur atau apa kita sebut sumur, perigi Zamzam dengan karunia Allah. Fasarat lahum maqutan wa balaghan ilahin, dan menjadi sumur itu menjadi makanan dan juga menjadi perbekalan bagi keduanya sampai masanya. Walagi satu ma'rufatun bituliha, dan kisahnya terkenal. Wajaat gabilatun yamaniyah wa ya Jurhum tsaniyah, datanglah kabilah dari Yaman, yaitu Jurhum yang kedua. Yang Jurhum yang pertama itu sudah diusir kan. Faqatanat Makkah biiznin min Ummi Ismail, mereka datang ke Mekah dengan izin Siti Hajar, karena dia yang punya, beliau yang punya, yang tinggal lebih dulu, maka tetap izin. Yuqalu innahum kanu qabla dzalika fil audiyati allati bi atrafi Makkah. Katanya dahulu itu mereka tuh tinggalnya, sebelum tinggal Jurhum ini, sebelum tinggal di Mekah itu tinggal di lembah-lembah di sekitaran tepi-tepi Mekah. Waqad sarahat riwayatul Bukhari annahum nazalu Makkah ba'da Ismail, dan riwayat Bukhari menjelaskan bahwasanya Jurhum ini tinggal di Mekah setelah datangnya Nabi Ismail. Wa qabla an yashibba, sebelum besar, sebelum menjadi muda, maksudnya menjadi pemuda, syabab, sebelum Nabi Ismail menjadi remaja. Wa annahum kanu yamuruna bi hadzal wadi qabla dzalik, dan mereka dulu hanya lewat di lembah ini saja, tapi tidak tahu karena belum ada mata air.
Jadi orang-orang tinggal tuh cari airnya dulu. Nah, karena sekarang udah ada airnya, baru mereka mau tinggal di sana. Wa kana Ibrahim alaihissalatu wassalam yartahilu ila Makkah, pergi ke Mekah liyutali'a tarikatahu biha, untuk melihat peninggalan beliau di sana. Wala ya'lamu bidhabti adada hadhir rahalat, dan tidak wala yu'lam, dan tidak diketahui secara pasti adadu hadhir rihalat, berapa kali Nabi Ibrahim bolak-balik ke Makkah dari Palestina. Illa anal masadir al-mu'tamadah hafizat lana arba'atan minha. Tetapi namun beberapa referensi yang terpercaya merekod untuk kita 4 kali perjalanan Nabi Ibrahim ke Mekah. Minha, diantaranya faqad dzakarallahu ta'ala fil Qur'anil Karim annahu ara Ibrahim fil manami annahu yadhbahu Ismail. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah memimpikan Nabi Ibrahim di dalam tidurnya bahwasanya Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail. Faqama bimtithali hadzal amr, kemudian beliau melaksanakan perintah ini. Falamma aslama, maka saat ketika kedua Nabi Ibrahim dan Ismail sudah pasrah kepada Allah, wa tallahu lil jabin, dan beliau menidurkan Nabi Ismail ke arah jabin, ke arah dahi, artinya tidurnya tuh tengkurap. Tahu tengkurap tak? Meniarap. Nah, tallahu lil jabin, jadi tidak ke atas. Kepalanya Nabi Ismail itu ketika mau disembelih tidak ke atas, karena Nabi Ibrahim tidak tega. Kalau yang senang tuh menyembelih dari atas. Cuma kalau disembelihnya dari atas, beliau terlihat terngiang-ngiang matanya Nabi Ismail itu. Maka beliau tallahu lil jabin. Balik aja nak. Tengkurap. Apa tadi? Meniarap. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka ketika mau disembelih itu kami panggil, Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kamu sudah membenarkan beriman kepada mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, begitulah cara kami membalas orang-orang yang baik. Jadi maksudnya orang baik itu kena ada ujiannya dulu, beriman atau tidak, berhasil mendahulukan perintah Allah atau tidak, tuh baru muhsinin. Inna hadzalahul bala'ul mubin, sungguh ini betul-betul ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, maka kami tebus Nabi Ismail dengan tebusan yang besar agung, yaitu dari surga, kambing daripada surga yang sudah digembala selama 40 tahun. Waqad dzukira fi sifri takwin anna Ismail kana akbara min Ishaq bi 13 sanah. Disebutkan dalam sifr takwin, buku kejadian dalam Bible. Sifr takwin ini kalau nama surah, kalau di kita tuh nama surah At-Takwin. Paham ya? Buku kejadian disebutnya. Bahwasannya Nabi Ismail itu lebih tua dari Ishak 13 tahun. Lebih tuanya. Jadi perbedaan lahirnya Siti Hajar dengan istri pertama, Siti Saroh, itu 13 tahun baru punya anak. Wasiyaqul qissati yadullu ala annaha waqa'at qabla miladi Ishak, dan konteks kisahnya itu menunjukkan bahwasannya terjadinya penyembelihan ini tuh sebelum lahirnya Ishak. Li'annal bisyara bi Ishaq dzukirat ba'da sardil qissati bitamamnya, karena Nabi Ibrahim wa basyarnahu bi ghulamin alim itu Nabi Ishaq itu setelah cerita tentang Nabi Ismail ini disebutkan setelah penyebutan kisah secara sempurna Nabi Ismail. Wa hadil qissatu tatadammanu rihlatan wahida alal aqal qabla an yashibba Ismailu. Dan kisah ini itu mengandung satu perjalanan, menunjukkan makna bahwa beliau melakukan suatu perjalanan sebelum Nabi Ismail menjadi remaja. Ammar rahalatus salasul ukhar faqad rawahul Bukhari bituliha an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu marfu'an wa mulakhasuha. Sedangkan 3 perjalanan lain diriwayatkan Imam Bukhari dengan panjangnya dari Ibnu Abbas, yang ringkasnya begini. Yang kedua, ini perjalanan kedua Nabi Ibrahim ke Mekah. Anna Ismail alaihissalam lama syabba wa ta'allama al-arabiyyata min Jurhum, ketika sudah remaja dan belajar bahasa Arab dari Jurhum, wa anfasihim wa a'jabihim, belajar dari Jurhum, dari orang yang paling terkenal dan juga orang yang paling hebat. Zawwajuhu imra'atan minhum wa matat ummuh, maka Jurhum ini menikahkan Nabi Ismail dengan seorang perempuan dan meninggallah ibunya. Ibunya itu Siti
Sayyidatuna Hajar tadi. Wa badal Ibrahim an yutali'a tarikatahu, maka muncullah keinginan Nabi Ibrahim untuk mengecek, memeriksa warisan beliau. Faja'a ba'da hadza zawaj, datanglah Nabi Ibrahim setelah pernikahan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail menikahnya ketika tidak ada ayah. Falam yajid Ismail, tidak ada ternyata Ismail. Fasala imratahu anhu an ahwalihima, datang-datang sudah ada istrinya, anaknya, menantu berarti. Kemudian beliau bertanya kepada istrinya Nabi Ismail tentang Nabi Ismail dan tentang keadaan Nabi Ismail. Fasyakat ilahi dhiqal aish. Ternyata si menantu ini mengadu ke mertuanya tentang sulitnya hidup. Fa usaha an taqula li Ismail an yughayyira atabata babih. Ini dalam riwayat Bukhari ini. Maka saat ketika si menantu ini mencurahkan isi hatinya kepada sang mertua, maka kata Nabi Ibrahim, begini saja, saya pesan kepada suami kamu Ismail, tolong sampaikan kepada Ismail, suruh ia mengganti papan pintunya, atabata babih. Jadi pintu biasanya tuh ada penghalang di bawahnya, itu namanya atabah. Suruh mengganti papan pintunya, suruh ganti. Wa fahima Ismail ma arada abuh. Ismail paham, ini anak pinter ini. Oh, maksud mengganti papan pintunya itu fatallaqa imra'atahu tilka. Maka diceraikanlah beliau menceraikan istrinya itu. Wa tazawwaja imra'atan ukhra. Akhirnya nikah lagi yang kedua. Wa hiya ibnatu Mudad bin Amr. Nah, kabiri jumhum wa sayyidihim ala gaulil aktsar. Anaknya, putrinya pimpinan dari Jurhum namanya Mudad. Kemudian yang kedua ini baik. Jadi ketika Nabi Ibrahim datang, bagaimana kabar kalian? Bagus, Masya Allah, apa segala macam. Maka ini menunjukkan wanita itu salihah. Makanya istri jangan sembarangan curhat. Curhat itu mencurahkan isi hati di Facebook, di status WhatsApp, atau di mana-mana. Kadang-kadang dia mencurahkan isi hatinya tuh sembarangan. Itu menunjukkan bahwa dia tidak sabar. Kalau dia tidak sabar, Nabi Ibrahim suruh ceraikan aja lah, ganti yang lain, gitulah lebih kurang. Ini Nabi itu ceritanya. Wajah Ibrahim yang ketiga, perjalanan Nabi Ibrahim marratan ukhra ba'da an tazawwaja Ismail hadhihi zawjatan tsaniyah. Perjalanannya ketika beliau setelah menikah dengan istri yang kedua. Nabi Ismail sudah menceraikan yang pertama, kemudian istri yang kedua, falam yajidhu, nggak dapat lagi, tidak ada lagi. Faraja ila Palestin, beliau balik ke Palestina. Ba'da anas an sa'ala zaujatahu anhu wa nahwalihima, setelah menanyakan kepada istrinya tentang kabar Ismail bagaimana, keadaan rumah tangga kalian bagaimana. Fa'afnat 'ala Allah bi khair. Alhamdulillah abi begini-gini. Alhamdulillah. Fa'ausa ila Ismail an yuthabbita atabata darih atabata babih. Maka Nabi Ibrahim meminta, berwasiat, berpesan, tolong sampaikan kepada Ismail itu papan pintunya ditetapkan aja. Maksudnya istrinya dibiarkan saja. Jadi istri itu seperti papan pintu gitu ya. Tsumma jaa Ibrahim alaihissalatu wassalam ba'da dzalika falaqiya Ismail. Datang lagi yang keempat, ini riwayat di dalam Bukhari. Datang keempat kalinya terus berjumpa dengan Nabi Ismail. Wa huwa yubri nablan lahu. Maka Nabi Ismail mengasah mengasah anak panah untuk ayahnya Nabi Ibrahim, tahta dawhatin qariban min Zamzam, di atas batu dekat dengan sumur Zamzam atau perigi Zamzam. Falamma ra'ah qama ilaih, ketika Nabi Ismail melihat ayahnya datang menyambut. Fasana'a kama yasna'ul walid bil walad wal waladu bil walid. Maka datanglah macam-macam cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Itu mungkin. Wa kana liqa'uhuma ba'da fatratin tawilatin minaz zaman. Pertemuan antara ayah dan anak ini itu lama. Antara Palestina, Mekah jauh. Innalillahi rajiun. Maka pertemuan itu setelah waktu yang lama. Falamma qallama yasbir fi hal abul kabir al-awwahul atuf an walidihi. Tidak sabar gitu ya. Qalla itu maksudnya sedikit. Tidak sabar ayah yang sudah tua, yang sangat penyayang, atuf, sangat perasa itu ya. Awwah itu sangat suka kembali kepada Allah, maksudnya tentang anaknya itu nggak sabar. Waladul baru salihur rasyid anabi, begitu pula tidak sabar anak yang berbakti, yang soleh, yang pintar ini terhadap ayahnya. Jadi saling berpelukan. Wa fi hadhil marrah banayal ka'bata. Baru di sinilah
Pada kali inilah mereka berdua membangun Ka'bah wa rafa'a qawaidaha, meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah, wa adzana Ibrahim fin nasi bil haji kama amarahullah, dan Nabi Ibrahim mengumumkan kepada manusia untuk haji sebagaimana Allah perintahkan. Wa dzin fin nas. Wa qad razaqallahu Ismail min ibnati Mudad ibnai asyara waladan dzakara. Nabi Ismail Allah rezekikan dari putri Mudad ini 12 anak, semuanya laki-laki. Nah, insyaallah. Nah, anak Ismail itu diantaranya Nabit atau Nabiut. Nabit atau Nabiut itu. Gedar, Adbail. Ini kalau ente mau nyari nama-nama aneh-aneh kan? Ini kan ente mau nyari nama-nama yang agak-agak aneh kan? Ini Adbail, Adbil, Mibsham, Mishma, Doma, Misha. Apa ini nggak tahu bacanya? Hadad, Hidid, Hudud, Hidad nggak tahu lah. Taima, Yatur, Nafis, Gaidaman, Qaidaman. Wa tasha'abat min haula'i 12 gabilah, dari yang mereka ini terpecah menjadi 12 suku. Sakanat kuluha, jadi 12. Sama kayak suku, sama seperti sukunya Nabi Musa. Nah, terus debar jadi 12, masing-masing itu menjadi satu suku. Sakanat kuluha fi Makkah muddatan minaz zaman, semuanya 12-12-nya tinggal di Mekah beberapa waktu. Wa kanat jullu ma'isyatihim idzaka tijarata. Dan kebanyakan hasil sumber penghasilan mereka ketika itu adalah perdagangan, perniagaan, bin biladil Yaman ila biladi Syami wa Mesir, dari Yaman ke Syam ke Mesir. Tsumma tasharat adil gabailu fi arja'il jazirah, kemudian terpencar suku-suku ini di penjuru jazirah Arab. Bal wa ila kharija, bahkan sampai keluar Arab. Tsumma udrijat ahwalum fi ghayahi bil zaman ila aula dan Nabit wa Gedar. Kemudian keadaan cerita tentang mereka ini hilang di makan zaman, begitulah. Ghayahib itu artinya gelap masalahnya. Artinya hilang, ghaib. Hilang di telan zaman, kecuali cerita tentang atau catatan tentang keturunan Nabit atau Nabiut tadi dengan Qaidar. Wa qad izdaharat hadaratul Anbat abna'u Nabit. Anbat itu tadi anak-anak daripada Nabit. Mereka berkembang hadarahnya. Apa hadarah kita sebut? Hadarah. Kita sebut apa hadarah? Apa kita sebutnya hadarah itu ya? Kehidupan mereka itu loh. Peradaban. Nah, culture. Berkembang. Izdaharat. Wa kawwanu daulatan gawiyah fi shimali Hijaz, di utara Hijaz. Mereka berkembang, peradaban mereka, kultur mereka, culture mereka. Anbat itu anak-anak daripada Nabit atau Nabiut di utara Hijaz, dan mereka mendirikan sebuah negeri yang kuat. Asimatuha al-Batra al-Madinatul Athariyatul Qadim al-Ma'rufah fi Janubil Urdun, yang ibu kota negaranya, kita sebut apa ibu kota negara? Asimah itu apa? Ibu kota negara. Ibu negara. Ibu negara. Kalau di kami ibu negara itu istrinya presiden. Itu ibu negara namanya itu ya. Jadi istrinya Pak Jokowi itu namanya ibu negara kalau di Indonesia. Jadi Asimah, kalau Jakarta itu Asimah berarti ibu kota negara kalau di Indonesia gitu. Ibu negaranya di Batro, yaitu tempat situs bersitus sejarah dahulu yang terkenal di daerah selatan Urdun. Urdun itu Yordan. Wa qad dana li hadhihi daulatil nabatiyah man bi atrafiha. Orang-orang yang di sekitarnya itu akhirnya mengikut kepada daulah ini. Walam yastati ahadun ayyunawi aha hatta ja'ar ruman wa qadaw 'alaiha. Tidak ada satupun yang bisa mengganggu daulah ini, kerajaan ini, sampai datang Romawi untuk meluluh lantahkan mereka semuanya, menghabiskan. Qadaw 'ala. Ada qadaw 'ala itu menghabiskan semuanya. Itu ada kitab. Nah, jangan diam aja. Anda bukan anak yang ditonton. Ente tengok ini tuh. Anda bukan tontonan, macam topeng monyet aja ini. Nanti kalau ada tengok ini, tengok ada kata-kata itu di ini kan, Anda baca agak cepat. Wa qad janaha ta'ifatun minal muhaqqiqin malil ilmi bil ansabi ila anna muluka ali Ghassan wa kadzal ansari min al-awsal wa azraj inna makanu min ahli Nabit bin Ismail wa baqayahum fi tilka diyar. Nah, sekelompok daripada ahli tahqiq, para peneliti
dari kalangan ulama yang kenal dengan ilmu nasab, ini condong bahwa berpendapat bahwa raja-raja Al-Ghassan tadi yang dari apa tadi, dari Halkan tadi apa, Malkan, Kahlan, Al-Ghassan tadi itu, begitu pula Ansor, Aus, Khazraj itu semuanya sebenarnya keturunan daripada Nabiut bin Ismail atau Nabit bin Ismail. Nah, sisanya itu ada sisa-sisa mereka di tempat-tempat kota-kota yang disinggahi. Wa ilaihi malal Imam Bukhari rahimahullah fi sahihi wa qad aqada baban unwanuh nisbatul Yaman ila Ismail. Dan oleh karena itulah Imam Bukhari lebih condong kepada pendapat ini dalam kitab sahihnya. Beliau menuliskan satu bab yang tajuknya adalah nisbah Yaman kepada Ismail. Penisbahan, penyandaran kota Yaman atau negeri Yaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdalilkan dengan beberapa hadis. Warajahal Hafidz Ibnu Hajar fi syarhi ana Qahtan min ali Nabit bin Ismail. Ibnu Hajar juga mengatakan dalam Fathul Bari bahwasanya Qahtan itu sebenarnya adalah keturunan dari Nabit bin Ismail juga. Wa amma Qaidar bin Ismail falam yazal abnahu bi Makkah, anak-anaknya senantiasa di Makkah, yatanasaluna hunaka, beranak pinak atau yatanasalun apa? Berketurunan di sana, hatta kana minhu Adnan wa waladu Ma'ad, sampai ada keturunan Qaidar ini adalah Adnan dan anaknya itu melahirkan anak Ma'ad, wa minhu hafidzatil arabu al-arabul adnaniyatu ansabaha. Nah, orang Arab keturunan Adnan ini menjaga nasab mereka. Wa Adnan huwal jaddul hadil isyrun, kakek ke-21 fi silsilatin nasabin nabawi, pada rantai nasab Nabi. Wa qad warada annahu sallallahu alaihi wasallam kana idzan tasab, kalau Rasulullah SAW apabila beliau menyebutkan nasabnya, fabalagha Adnan yumsik, ketika sampai ke Adnan beliau akan menahan diri, tidak mau melanjutkan. Wa yaqulu kadzaban nasabun fala yatajawazuh, beliau katakan para ahli nasab itu suka bohong. Maksudnya tidak jelas gitu ke atasnya itu, pokoknya yang pasti itu sampai Adnan, ke atasnya itu beliau tidak mau melewati karena ahli nasab itu suka bohong. Kadzaban nasabun, ahli nasab itu suka bohong. Maksudnya suka bohong karena kabar tentang nasabnya itu tidak jelas pun kadang disambung-sambungkan. Sedangkan pengetahuan untuk ke atas itu sulit untuk memastikannya. Wa dhahaba jam'un minal ulama ila jawazi raf'i nasabi fawqa Adnan. Sekumpulan ulama berpendapat boleh melanjutkan nasab Rasulullah SAW di atas Adnan. Mudha'ifina lil haditsil musyar ilaih, karena mendoifkan hadis kadzaban nasabun. Walakinnahum ikhtalafu fi hadzal juz'i minan nasabi ikhtilafan la yumkinul jam'u baina aqwalihim. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai bahagian nasab ini dengan perbedaan yang tidak mungkin digabungkan karena nama-namanya pun berbeda. Waqad malal muhaqqiqul kabir Allamal Ghazali Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri rahimahullah taala ila tarjih ma dzakar Ibnu Sa'ad. Al-Syekh Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri itu lebih condong untuk mentarjih, menguatkan pendapat Al-Imam Ibnu Sa'ad walladzi dzakarahu Tabari wal Mas'udi, yang juga disebutkan oleh Imam Tabari dan Mas'udi, wa ghairuhuma fi jumlatil aqwal wa huwa ana baina Adnan wa baina Ibrahim arba'in aban bitahqiq daqiq. Ada 40 nama ayah-ayah datuk moyang, kakek moyang Rasulullah SAW secara tahqiq daqiq, dengan penelitian yang detail. Wa qad tafarraqat butunu Ma'ad min waladihi Nizar wa qila lam yakun li Ma'din waladun ghairuh. Katanya selain Ma'ad itu menurunkan anaknya Nizar. Sayyidina Nizar ini katanya tidak ada anak selain Nizar. Fakana li Nizar arba'atu aulad, Nizar punya 4 anak, tasya'abat minhum arba'u gabail azimatun, tercabang menjadi 4 kabilah besar, suku besar. Iyad, Anmar, Rabi'ah dengan Mudhar. Iyad, Anmar, Rabi'ah, Mudhar. Wa hadanil akhirani, Rabi'ah dengan Mudhar, humal ladani kathurat butunuhuma, ini yang banyak keluarganya, wa tasa'at afkhaduhuma, dan meluas penyebaran anak keturunannya. Afkhad artinya paha maksudnya anak-anaknya. Fakana min Rabi'ah, keturunan dari Rabi'ah ini Dubai'ah wa Asad. Wa min Asad ada Anzah, Jadilah.
Wa min jadilah al-gabail katsiratul masyhura mithal Abdul Qais, Namir, Banu Wa'il alladzina hum Bakar, alladzina minhum Bakar wa Taglib. Wa min Bani Bakar, Banu Qais, Banu Syaiban, Banu Hanifah wa ghairuhuma ama anzah fa minha alu Sa'ud mulukal mamlakatil arabiyyah saudiyah fi hadzal zaman. Nah, ini dan diantaranya Anzah dari Asad. Berarti Anzah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar. Jadi itu menurunkan keluarga Saud yang menjadi kerajaan sekarang Saudi. Wa tasya'abat gabailu Mudhar ila syu'bataini azimatain, dan berpencar tercabang suku-suku Mudhar. Tadi ada Mudhar sama Rabi'ah. Kemudian Mudhar itu jadi dua kabilah besar, Qais Ailan bin Mudhar dengan Wabutun Ilyas bin Mudhar. Ilyas dengan Qais Ailan. Famin Qais Ailan, Banu Salim, Banu Hawazim, Banu Thaqif, Banu Soqso'ah, Banu Ghatfan, wa min Ghatfan Abbas, Dhibyan, Ashja' wa A'sar. Wa min Ilyas bin Mudhar Tamim bin Murrah, Hudzail bin Mudrikah, Banu Asad bin Khuzaimah, wa butun Kinanah bin Khuzaimah, wa min Kinanah Quraisy. Wa hum auladu Fihr bin Malik bin Mudhar ibn Nadhr ibn Kinanah. Wa anqasamat Quraisyun ila qabail syatta. Quraisy juga terpecah lagi jadi banyak kabilah. Wa min asyhariha Jamuh, Saham, Adi, Makhzum, Taim, Zuhrah, wa butun Qusay bin Kilab, dan keluarga-keluarga Qusay bin Kilab, wahya Abduddar bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, Abdul Manaf bin Qusay. Wa kana min Abdi Manaf arba'u fasail, ada 4 keturunan Abdul Manaf, Abdul Syams, Naufal, Muttalib, Hashim. Nah, ini Al-Muttalibi Imam Syafi'i itu dari Al-Muttalib ini. Jadi bukan Abdul Muttalib itu dia. Ini kakeknya Imam Syafi'i, Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Wa bait Hashim huwa alladhi istafallahu minhu sayyidina Muhammad ibn Abdullah bin Muttalib ibni Hashim sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in wa sallam. Qala sallallahu alaihi wasallam innallaha astafa, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih min waladi Ibrahim Ismaila, dari anak Ibrahim yang dipilih Ismail. Wa astafa min waladi Ismail Bani Kinanah, memilih dari anak Ismail keturunan Ismail Bani Kinanah. Astafa min Bani Kinanah Quraisy, terpilih lagi dari Bani Kinanah keturunan Kinanah Quraisy. Mustafa min Quraisy Bani Hashim, dipilih dari Bani Quraisy Bani Hashim. Mustafani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku dari Bani Hashim. Wa anil Abbas bin Abdul Muttalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, faja'alani min khairi firaqihim wa khairil fariqain, Allah menjadikan aku sebaik-baik kelompok mereka, maksudnya keturunan mereka, dan sebaik-baik 2 keturunan yang ada. Jadi kalau ada 2 keturunan, Nabi dipilih yang paling baik. Thumma tukhayyaru al-gabailu thumma, ada taknya ini, thumma takhayyara al-qabailu faja'alani min khairil gabila thumma takhayyara al-buyutu, terpilihlah, thumma takhayyara al-qabail, kemudian terpilih beberapa suku, faja'alani min khairil qabilah, Allah Subhanahu wa taala pilih dari suku yang terbaik, pilih aku dari suku yang terbaik. Thumma takhayyaratil buyut, takhayyaral buyutu faja'alani min khairi buyutihim, kemudian Allah memilih, kemudian terpilih beberapa keluarga dan Allah menjadikan aku dari sebaik-baik keluarga mereka. Fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baita, maka aku adalah jiwa yang paling terbaik di antara manusia dan keluarga yang terbaik di antara mereka. Ini hadis yang membuktikan Nabi dari keluarga beriman. Wa fil lafdhin anhu innallaha khalaqal khalqa, sungguhnya Allah menciptakan makhluk, faja'alani fi khairihim firqatan, Allah menjadikan aku di sebaik-baik makhluk kelompoknya, maksudnya di kelompok yang paling baik. Tsumma ja'alahum firqatain, kemudian Allah menjadikan 2 kelompok, faja'alani fi khairihim firqatan, Allah jadikan aku pada kelompok yang paling terbaik. Tsumma ja'alahum gabail faja'alani fi khairihim gabilatan, Allah menjadikan beberapa suku dan Allah menjadikan aku pada sebaik-baik suku. Tsumma ja'alahum buyutan faja'alani fi khairin baitan wa khairihim nafsa, sama. Wa lamma takatsara auladu Adnan, ketika banyak anak cucu Adnan ini, tafarraqu fi anhain syatta,
Mereka berpencar di berbagai penjuru min biladil Arab. Mutatabbi'ina mawaqi'al qatri wa manabital ushbi. Mereka mengikuti tempat-tempat turunnya hujan dan tempat-tempat tumbuhnya rumput. Jadi nyari mana yang tempat yang subur. Fahajarat Abdul Qais wa butunun min Bakr bin Wa'il wa butunun min Tamimin ilal Bahrain faqamu biha. Kemudian Abdul Qais, Bakr bin Wa'il, Tamim, semuanya keturunan itu ke Bahrain, tinggal di Bahrain. Wa kharajat Banu Hanifah bin Ali bin Bakr ilal Yamamah, ke Yamamah. Fanazalu bi Hujur, nama tempat. Ghazwatul Yaman, ya Ghazwatul Yamamah. Wa qamat sa'iru Bakri bin Wa'il fi tulil ardi minal Yamam ilal Bahrain ila Saif Kadhimah, nama tempat, ilal Bahar. Dan sisa dari keturunan Bakr bin Wa'il itu di sepanjang tanah Yamamah sampai Bahar, sampai Bahrain, menuju sampai ke nama tempat Saif Kadhimah, sampai ke laut sana. Fa atrafu sawadil Iraq, sampai ke tepi penjuru Irak. Fal ubullah Fahid, enggak paham mana tuh. Wa aqama Taghlibil Jazirah, keturunan Taghlib, ini keturunan Adnan semuanya ini. Taghlib itu tinggal di Jazirah Furatiyah di Irak. Wa minha butunun kanat tusakin Bakran, ada juga keluarga yang tinggal bersama Bakr bin Wa'il tadi. Wa sakanat Banu Tamim bi Badiyatil Basrah, tinggal Banu Tamim di Basrah. Wa agamat Banu Sulaim bil Gurbi minal Madinah, dekat di Madinah, min Wadil Qura ila Khaybar ila syarqayil Madinati ila Hadil Jabalain ila ma yantahi ilal Hurrah. Sedangkan Banu Sulaim itu tinggal di dekat Madinah dari Wadil Qura, nama tempat, sampai ke Khaybar, sampai ke timur Madinah, sampai ke Jabal yang tadi, Jabal Toyi, sampai ke Harrah. Wasakanat Banu Asad syarqai Taima wa gharbayil Kufah wa bainahum wa baina Taima diyar Buhtur min Toyi. Di antara mereka, di antara Banu Asad dengan Taima ini, itu ada kampung-kampung Buhtur dari keturunan Toyi. Wa bainahum wa bainal Kufah khamsu layal. Jaraknya itu perjalanan 5 malam. Wa sakanat Zibyan bil Gurbi min Taima ila Hauran. Tinggal Zibyan. Wa bagiya bitihama butunu Kinana, keturunan Kinana, beberapa keluarga Kinana tinggal di Tihamah. Wa gama bimaka wa dawahiha butunu Quraisy, yang tinggal di Mekah dan sekitarannya itu keturunan Quraisy. Wa kanu mutafarriqin, mereka berpencar, la tajma'uhum jami'ah, tidak terkumpul jadi satu. Hatta nabagha fihim Qusay bin Kilab, sampai muncullah seorang pemimpin, Qusay bin Kilab. Ini pemimpin Quraisy. Fajama'ahum, baru Sayyidina Qusay itu mengumpulkan mereka semua. Wa kawwana lahum wahdatan syarrafathum. Maka beliau membuat suatu persatuan yang membuat mereka mulia, wa rafa'at min agdarihim, dan mengangkat derajat mereka. Ini awalnya, jadi awal ada pimpinan Quraisy itu dari Sayyidina Qusay bin Kilab alaihi wassalam radhiyallahu taala anhuma. Al-hukmul imara fil Arab, wallahu alam. Jelas? Nah, jelas insyaallah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi Channel ini dibawakan khas oleh Santri Filmmaker.